Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu baik-baik saja. Oke, pada pertemuan kali ini kita terdapat mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan untuk bertemu meskipun kondisinya seperti ini, meskipun kondisi pembelajarannya secara online atau secara daring. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bab 5. Sebelum kita berlanjut kepada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa mudah kita pahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi bab 5. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Kemudian, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa-siswi kelas 11 IPS 4 yang pertama adalah 3.10, yakni menelaah kejayaan Islam yang dinantikan. Maksudnya di sini siswa-siswi harus bisa menganalisa atau mengidentifikasi Islam ketika mengalami masa kejayaan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yang harus dicapai adalah 4.10, yakni menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip yang mempengaruhinya. Maksudnya di sini siswa-siswi harus bisa mengetahui tentang pola perilaku atau sikap yang mempengaruhi masa kejayaan Islam pada masa peradaban Islam. Kemudian siswa-siswi bisa meneladani suatu sikap yang terdapat pada masa kejayaan Islam. Pada bab ini pembahasannya dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah periodisasi sejarah Islam. Kemudian subbab yang kedua adalah kemajuan Islam pada masa periode klasik. Dan subbab yang ketiga adalah tokoh-tokoh kejayaan Islam. Pada periodisasi sejarah Islam ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, kemudian yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Pada periode klasik ini dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama adalah fase ekspansi integrasi, yang mana fase ini berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Ekspansi artinya adalah perluasan wilayah. Jadi pada fase ini terdapat perluasan wilayah Islam. Kemudian integrasi di sini adalah adanya adaptasi masyarakat dengan kondisi sosial yang ada. Pada fase ini Islam mengalami kejayaan. Kemudian fase yang kedua adalah fase disintegrasi, yang mana fase ini berlangsung antara tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Disintegrasi maksudnya terdapat sebuah perpecahan yang mana dalam suatu negara tidak adanya kesatuan dalam masyarakatnya. Nah, pada fase ini Islam sudah mengalami kegoyahan, yang mana ini merupakan awal dari runtuhnya kejayaan Islam pada masa periode klasik. Kemudian yang kedua adalah periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam, yang mana pada periode ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase kemunduran, yakni antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi, yang mana pada fase kemunduran ini merupakan kemunduran sebuah kerajaan besar pada periode klasik. Kemudian fase yang kedua adalah fase munculnya 3 kerajaan, yang mana pada fase ini muncullah 3 kerajaan,
yakni Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Mughal, dan Kerajaan Safawi. Pada fase ini, 3 kerajaan ini sempat mengalami masa kejayaan, tetapi waktunya singkat. Kemudian pada fase ini pula, 3 kerajaan besar tersebut mengalami kemunduran. Kemudian periode yang ketiga adalah periode modern, yang mana periode ini berlangsung antara tahun 1800 sampai seterusnya. Pada periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam, yang mana pada periode ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharuan dan sebuah pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam modern atau Islam kontemporer. Kemudian untuk subbab yang kedua adalah kemajuan Islam pada masa periode klasik, yang mana pada masa periode klasik ini Islam mengalami kejayaan. Hal ini ditandai dengan munculnya 2 kerajaan besar pada masa periode klasik ini, yakni Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemudian pada masa Daulah Abbasiyah, Islam mengalami kejayaan dengan ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan. Jadi pada periode klasik ini terdapat 2 kerajaan besar yang mengalami perkembangan pesat yang menjadikan Islam menjadi jaya. Islam mengalami kejayaan pada periode klasik ini tidak semata-mata langsung berjaya, tetapi juga terdapat faktor internal dan eksternal penyebab dari kejayaan Islam pada periode klasik ini. Faktor internal ini merupakan faktor yang dipengaruhi dari dalam, kemudian eksternal ini merupakan faktor yang dipengaruhi dari luar. Di antara faktor internal yang menjadikan Islam mengalami kejayaan pada masa itu, yang pertama adalah konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Jadi pada masa itu, umat Islam sangat antusias kepada ajaran Islam, dan umat Islam pada masa tersebut sangat memiliki tekad yang kuat untuk berjuang demi Islam. Yang kedua adalah ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus maju. Yang ketiga adalah Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat adalah Islam sebagai agama dakwah. Maksud dari agama dakwah ini, pada masa itu Islam dijadikan sebagai sebuah ajaran yang mana ajaran tersebut bisa menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Kemudian juga terdapat faktor eksternal, yang mana faktor eksternal tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Terjadinya asimilasi di sini adalah adanya pembauran sebuah ilmu pengetahuan, yang mana Islam mengalami pembauran yang menjadikan perkembangan dalam hal ilmu pengetahuan. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat. Karena pengaruh gerakan ini, maka perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama pada bidang astronomi dan kedokteran, itu berkembang pesat juga. Kemudian faktor eksternal yang ketiga adalah adanya etos keilmuan dari para ulama. Pada periode ini, ulama sangat berperan besar, yang mana pada periode ini ulama melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Kemudian ulama melaksanakan isi hadis, yang mana ulama juga mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Sehingga peran ulama sangat diperlukan pada masa kejayaan Islam periode klasik ini. Kemudian subbab yang ketiga membahas tentang tokoh-tokoh kejayaan Islam, yang mana beberapa tokoh-tokoh dalam periode peradaban kejayaan Islam yang pertama adalah Ibn Nurus. Biografi Ibn Nurus bisa dilihat di dalam video. Kemudian Ibn Nurus ini merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam yang menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab,
fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Selain itu, beliau memiliki beberapa karya. Yang pertama adalah kitab Bidayat Al-Mujtahid, yang mana kitab ini membahas tentang fikih. Kemudian sebuah karya yang berjudul Kulliyat fi Atib, yang mana ini merupakan sebuah buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Kemudian juga terdapat karya yang berjudul Fas al-Mughalli fi Mamba'im wal Hikmah wa Asyi Syariat. Itu merupakan beberapa karya dari Ibn Nurus yang terkenal selama periode masa kejayaan Islam. Kemudian tokoh yang kedua adalah Imam Al-Ghazali, yang mana Imam Al-Ghazali ini beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana, sehingga beliau tumbuh menjadi orang yang istimewa. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut, yakni pertama memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besar. Yang kedua adalah mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Kemudian yang ketiga adalah menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara buku beliau yang paling terkenal adalah Ihya Ulum ad-Din, yang mana buku ini membahas tentang masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Hujjatul Islam, yang artinya bukti kebenaran Islam. Hal ini dikarenakan beliau merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Tokoh Islam pada masa kejayaan Islam yang ketiga adalah Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau merupakan cendekiawan muslim yang produktif, yang mana hasil karyanya beliau terdapat di berbagai bidang, yakni bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau merupakan salah satu atau satu-satunya filsuf Islam dari Arab, sehingga beliau disebut sebagai Filosof al-Arab, yakni filosof orang Arab. Kemudian tokoh muslim yang keempat adalah Al-Farabi. Al-Farabi ini merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam, yang mana beliau merupakan keturunan Turki. Beliau menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Kemudian di antara karya-karya ilmiah beliau yang paling terkenal adalah karya yang berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yang merupakan pemikiran tentang penduduk negara utama. Tokoh Islam pada masa kejayaan Islam yang terakhir yang terkenal adalah Ibnu Sina. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mana pada usia 17 tahun beliau sudah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Kemudian beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karya beliau yang paling terkenal adalah buku berjudul Al-Kamin fi Al-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, yakni ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Mungkin cukup itu pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.